Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang rapat SMK Negeri 2 Pengasih dalam rangka seminar budaya positif dan sosialisasi pendaftaran mahasiswa dari Stikers via Pusada. Mudah-mudahan nanti akan berjalan dengan baik. Salawat dan salam yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat kepada yang berhormat Ibu Ketua MPK Kabupaten Mojokerto dan Bapak Ibu Guru TK Kabupaten Mojokerto. Perkenankanlah pada pagi hari ini saya membawakan acara dalam rangka sosialisasi yang akan dilaksanakan di pagi hari ini dari jam dan saat ini kita lakukan sampai nanti kurang lebih jam 11. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua seminar kaitannya dengan budaya positif, dilanjutkan nanti ada yang ketiga yaitu sosialisasi yang disebut sudah berjaga, dan acara yang keempat dilanjutkan lagi melanjutkan seminar budaya positif dan yang kelima waktu. Untuk mengingat waktu mari kita buka dengan membaca doa bersama-sama. Kita mulai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelaksanaan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Acara selanjutnya yaitu sekaligus nanti membuka dan sambutan dilanjutkan materi kepada beliau Ketua MPK Kabupaten Mojokerto. Waktu secukupnya kami aturkan. Kira-kira karena setiap hari menawarkan dua setiap hari dengan kesulitan atau setiap hari yang di sini. Kalau setiap hari di sini ya tetap akan membackup konsumsi dan sebagainya seperti ini. Nah, kira-kira yang bagaimana nih yang kita kerja atau yang di sini? Mohon masukannya kan tawaran setiap hari begitu. Nah, yang mana? Sini ya. Karena kalau dari sekolah ada setengah hari bisa pulang, kalau kerja terus harian. Berarti besok yang setiap hari ke sini saja ya. Tapi maksudnya ke sini ke Purwokerto itu tidak harus ke SMK 2. Mungkin besok ada yang lamar pengen ke SMK mana itu usul tidak harus ke sini dari kita tidak ada. Bagaimana ada yang bisa SMK mana yang siap jadi tuan rumah? Monggo Panjatan Pak. Yang isinya banyak. Oh, belum ada tempatnya. Semuanya ibu aku. Semuanya gimana? Di sini sama dulu. Terus yang ada perhotelannya itu sambil menawar. Ngomong nggak boleh ngomong lagi ya. Batas. Ketemu bagaimana? Gimana besok aku ke sini lagi? Sini aja ya, yang tengah-tengah. Dia daerah ya, kalau ke sini ya. Tapi kalau misalnya nanti tidak ke sekolah, kemudian dengan di sekolah, yuk kita ke sini aja besok biar kenal sekolah kita. Apa nanti bisa cari saya ya. Nanti biar saya sampaikan nanti lokasinya di mana. Itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih itu saja dan itu saya akhiri dulu untuk tadi informasinya. Selanjutnya Bapak Ibu mohon bantuannya untuk materi kita hari ini karena memang seperti kita harus ada materinya ya, dan kebetulan saya mendapat request dan pas dengan kita budaya positif di nanti ini sebuah penerapan kedisiplinan siswa. Baiklah, Bapak Ibu, setelah kita sepakat dengan kesepakatan kelas kita yang akan kita lakukan sehari ini,
Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang hal-hal yang akan kita bicarakan atau kita bahas di pertemuan ini. Jadi, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas atau salah satu memenuhi tugas saya sebagai guru penggerak atau calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Yang kedua menyangkut tujuan. Nanti kita akan berbicara mengenai tujuan budaya positif itu apa. Kemudian output yang diharapkan, dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini bisa dari atasan, bisa dari rekan sejawat, juga bisa dari siswa itu sendiri. Selanjutnya ada lini masa atau hal-hal yang akan kita pelajari di budaya positif ini. Nah, ini memuat tentang yang pertama adalah pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantoro. Ini merupakan fondasi dasar pemahaman kita untuk mempelajari budaya positif itu seperti apa. Kemudian yang kedua, peran dan nilai sebagai seorang guru. Yang ketiga, visi murid impian masa depan. Nah, ini sebagai pemantik kita untuk memiliki impian murid masa depan itu seperti apa, sehingga segala hal yang kita lakukan sekarang itu adalah untuk mewujudkan impian murid yang kita inginkan di masa depan. Kemudian yang keempat adalah budaya positif. Nah, nanti kita akan mengupas banyak hal tentang budaya positif. Yang kelima adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Nah, dari sini nanti kita akan tahu mana yang lebih efektif. Apakah motivasi saja, atau hukuman, atau penghargaan, ataukah restitusi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Nah, seperti apa? Ini merupakan ilmu baru. Kemudian, yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi, ternyata kita sebagai guru ini memiliki 5 posisi untuk siswa. Nah, 5 posisi ini apa saja? Nanti akan kita bahas di poin ini. Kemudian, selanjutnya adalah praktek segitiga restitusi. Nanti sedikit kita akan praktek seperti apa sih segitiga restitusi itu. Nah, yang terakhir kita akan melakukan refleksi sejauh mana pemahaman kita terhadap materi siang ini dan apa yang akan kita lakukan ke depannya setelah mendapatkan materi ini. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latar belakang. Jadi untuk latar belakang ini, acuan kita atau pandangan kita, itu kita fokuskan ke profil pelajar Pancasila. Nah, kita tahu bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila menjadi karakter yang wajib dibangun sejak anak usia dini. Profil pelajar Pancasila ini apa? Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan sejumlah karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, sebagai pelajar Indonesia harus memahami berbagai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Seperti diketahui bahwa Pancasila adalah ideologi serta dasar negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira ingat nggak profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ada 5 atau 6? Ya, betul, ada 6 ya. Jadi yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi yang pertama itu intinya adalah berketuhanan. Kemudian yang kedua, setelah berketuhanan,
itu meluas ke bidang kenegaraan, yaitu berkebinekaan global. Selanjutnya tentang sosial atau hubungan dengan orang lain, yaitu bergotong royong. Nah, ini anak-anak atau siswa peserta didik perlu memiliki karakter beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, selanjutnya berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang tiga lainnya itu lebih menyangkut ke pribadi masing-masing, yaitu kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Nah, ini 6 karakter ini perlu dikuasai atau dimiliki oleh semua peserta didik. Jadi output dari peserta didik kita adalah 6 ini ya, mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, sejalan dengan tujuan profil pelajar Pancasila, tentunya sekolah adalah salah satu harapan besar untuk menciptakan generasi yang akan datang. Tentu usaha dan pembiasaan di sekolah harus mendukung penuh pencapaian itu. Nah, salah satunya yaitu siswa harus memiliki budaya yang positif dan itu diterapkan sejak dini. Budaya positif akan tercapai jika semua warga sekolah mendukung budaya itu. Namun, pada saat ini masih kita jumpai sosok guru yang belum menerapkan budaya positif. Salah satunya ditandai dengan menangani permasalahan siswa berposisi sebagai penghukum di kelas. Nah, ini banyak ya kita temui. Teman-teman kita guru masih sering menghukum siswanya ketika siswa itu melakukan kesalahan. Nah, ini ternyata budaya negatif ini. Dan dilarang ya. Jadi kita biasakan untuk budaya positif. Nah, seperti apa kalau ada siswa yang berbuat kesalahan? Nah, nanti akan kita uraikan di budaya positif. Sehingga guru itu menjadi sosok menakutkan yang membuat siswa melakukan hal benar, bukan karena mereka merasa harus melakukan itu dari dalam hati, namun lebih pada karena terpaksa dan takut dihukum jika melakukan sebuah kesalahan. Jadi ini adalah output atau hasil dari perilaku guru yang menghukum siswanya ketika siswa itu melakukan kesalahan. Padahal yang diharapkan adalah ketika siswa itu melakukan kesalahan itu dan mereka tidak melakukan lagi, itu adalah dengan kesadarannya sehingga mereka bisa mandiri. Jadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dimaksud mandiri itu adalah tidak perlu diawasi gurunya, tetapi sudah dengan sadar sendiri mereka tahu bahwa itu salah dan tidak mengulangi lagi. Jadi bukan karena takut. Kalau karena takut kan berarti karena diawasi oleh guru tersebut. Nah, tidak hanya itu nggih Bapak Ibu, masih ditemui murid yang mematuhi aturan hanya karena terpaksa. Jika tidak ada guru di sekitar mereka, mereka akan lupa dan melanggar kesepakatan kelas atau aturan kelas. Nah, ini efek dari hukuman itu. Jadi mereka tidak paham kalau itu kesalahan, mereka hanya takut kepada gurunya. Dengan latar belakang itulah, maka kami sebagai calon guru penggerak melakukan aksi nyata berbagi pada teman sejawat untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk tujuan dari sosialisasi budaya positif ini adalah yang pertama, mengubah paradigma posisi kontrol guru sebagai penghukum menjadi posisi manajer. Selanjutnya, yang kedua, mengubah pola pikir siswa terhadap hukuman menjadi keyakinan. Yang nomor 3, meningkatkan motivasi intrinsik pada siswa. Yang keempat, menangani permasalahan siswa dengan segitiga restitusi. Yang kelima, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Nah, ini merupakan tujuan dari sosialisasi
budaya positif kita siang ini. Nah, selanjutnya untuk output yang diharapkan dari sosialisasi budaya positif di MGBK SMK ini yang kita selenggarakan hari ini di SMK Negeri 2 Pengasih. Yang pertama adalah sebanyak 50% posisi kontrol penghukum berkurang pada guru. Ya, nggak apa-apa, kita berharapnya 50% aja, nggak usah muluk-muluk. Yang kedua, sebanyak 50% guru dapat menerapkan segitiga restitusi. Nah, nanti kalau ada dari kita yang hadir di sini, 50% saja sudah menerapkan di sekolah, itu sudah luar biasa, sudah sesuai dengan target yang kita harapkan. Nomor 3, sebanyak 50% berkurangnya anak-anak yang melanggar peraturan. Nah, ini merupakan efek dari segitiga restitusi. Yang keempat, sebanyak 50% jika tidak ada guru yang mengawasi, maka siswa tetap tertib sesuai dengan aturan. Nah, semoga harapan kita bisa terwujud. Output yang kita tetapkan ini benar-benar nanti bisa terlaksana. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Dalam melaksanakan budaya positif ini memerlukan dukungan tentunya nggih. Nah, dukungan ini dari mana saja? Nah, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah dalam melaksanakan tindakan perubahan budaya positif. Yang kedua, dukungan koordinator bidang sekolah atau bisa juga ini berupa dukungan dari koordinator BK, koordinator bimbingan dan konseling, ataupun dari Waka Kesiswaan, wakil kurikulum bagian kesiswaan. Nah, yang ketiga, dukungan dari semua guru agar mau melaksanakan perubahan budaya positif. Nah, tentunya yang melakukan budaya positif ini tidak bisa hanya kita sendiri. Tentunya perlu didukung dari semua guru yang ada di sekolah itu melakukan hal yang sama ketika menemui siswa yang melakukan kesalahan. Nah, gunakanlah budaya positif untuk menyadarkan atau memberitahu siswa tersebut dan membenarkan perilakunya supaya menjadi benar dan baik. Yang keempat, dukungan dari pegawai untuk melaksanakan budaya positif. Nah, pegawai di sini yang dimaksud adalah tenaga kependidikan. Yang kelima, dukungan siswa untuk meyakini keyakinan kelas. Nah, ini sangat penting karena sasaran kita adalah siswa. Tentunya dukungan dari siswa itu menjadi sangat penting, terutama dalam hal tindakan yang pertama, yaitu membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita masuk ke lini masa. Lini masa yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita tahu semua bahwa Pak Ki Hajar Dewantara ini merupakan bapak pendidikan di Indonesia dan ide-idenya tentang pendidikan itu digunakan sebagai dasar dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 ini. Jadi kita akan banyak membahas tentang pola pikir atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara itu sangat-sangat baik untuk kita terapkan di era sekarang ini. Sangat tepat. Nah, mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara ini membahas tentang kata pendidikan dan pengajaran.
Nah, kadang di antara kita atau hal-hal yang sudah terjadi, orang menyebutnya pendidikan dan pengajaran itu sering dipakai bersama-sama. Bahkan kadang dianggap sama, pendidikan itu juga pengajaran. Orang yang mendidik itu juga mengajar. Padahal ini adalah sesuatu yang berbeda. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda, tidaklah sama dalam definisinya. Nah, kemudian apa perbedaannya? Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini merupakan definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian pengajaran itu ada di mana? Nah, pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Jadi, apabila seorang guru itu mengajar, maka mengajar itu barulah bagian dari pendidikan. Artinya pendidikan itu lebih menyeluruh, tidak hanya mengajar. Kalau mengajar itu terkait dengan pengetahuan, pemberian informasi, pemberian pengetahuan. Jadi yang diolah adalah kognisinya. Sementara pendidikan itu yang menjadi perhatian adalah semuanya, semua dari individu si murid itu, baik dari kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotoriknya. Jadi tujuan akhir dari pendidikan itu adalah agar siswa atau individu itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat tanpa mengubah kodrat irodatnya individu itu sebagai manusia. Jadi tugas pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, artinya semua kodrat anak, semua bakat anak, minat anak itu adalah kodrat. Nah, itu kita terima dengan apa adanya. Kemudian kita tuntun supaya dapat berjalan dengan baik si anak itu, sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, inilah yang dimaksud sebenarnya dengan kurikulum merdeka, yaitu memungkinkan seorang guru itu untuk membuat langkah-langkah atau urutan-urutan aktivitas yang itu untuk memicu atau menumbuhkan kreativitas anak dan memperhatikan kebutuhan belajar dari masing-masing anak itu. Nah, sebenarnya pengertian kurikulum merdeka itu seperti itu. Jadi, bukan merdeka dalam artian bebas PR, merdeka dalam artian anak bebas memilih apa saja yang dia inginkan, belajar ataupun tidak ya bebas. Nah, itu bukan seperti itu. Itu pemahaman yang keliru, nggih. Tapi banyak anak-anak yang memahaminya seperti itu. Nah, jadi kurikulum merdeka itu adalah keleluasaan dari guru itu untuk menggunakan berbagai metode dalam hal memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar dari si siswa itu sendiri.